Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daraman sadayana alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi emak-emak memang selalu luar biasa. Bapak Ibu mohon izin berpantun. Ikan lele, ikan tenggiri, buat hidangan makan bersama. Silaturahim di pagi hari, sumber berkah jalan ke surga. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, tamasya keluarga ke Pulau Rupat. Pasar-pasarnya rapat dan dekat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Majelis ilmu membawa berkat. Amin. Bapak Ibu hadirin, adik-adik, anak-anak yang Allah muliakan, alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini bisa bertemu di majelis yang mulia, majelis ilmu. Maka tak lupa saya menyapa Bapak Kades beserta jajaran, kemudian pengurus DKM, ya, panitia, ibu-ibu hadroh yang hebat-hebat, ya, serta hadirin yang Allah muliakan. Beberapa hari yang lalu saya melakukan perjalanan ke 3 negara, menyambangi penduduk atau warga Palestina di pengungsian, Bapak Ibu sekalian. Perjalanan dimulai dari Soekarno-Hatta Jakarta, kita terbang ke Istanbul Turki, lalu ke Qatar, kemudian ke Turki Selatan, dan terakhir ke Libanon, ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah izinkan saya bertemu langsung, ya, dengan rakyat Palestina di perbatasan, ya. Kondisinya seperti tadi disampaikan oleh Bapak DKM memang sangat memprihatinkan Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak semata-mata kesulitan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga terbatasnya sarana penunjang hidup, ya. Mereka tinggal itu ya kayak di kita itu kalau sekarang kayak rumah-rumah bedeng gitu, ya. Ini rumah-rumah triplek, rumah-rumah sementara yang dibuat ya untuk mereka bisa survive, bertahan hidup, ya. Dan ditambah lagi kemudian dengan kondisi musim dingin saat ini, ya. Di Libanon itu sedang turun salju Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya ke sana itu sedang suhu itu ada di 0 derajat Celcius. Jadi memang jalan-jalan itu penuh salju gitu, ya. Bayangkan hidup dalam kondisi menjadi pengungsi, ya, ditambah musim dingin, maka itu sangat menyulitkan. Mungkin yang viral belum lama ini, mungkin Bapak Ibu kita pernah lihat ada bayi yang beku Bapak Ibu sekalian, ya. Orang tua dia mencoba tidur semampunya, kemudian dengan selimut, dengan jaket seadanya, ya, karena bayi mungkin beda daya tahannya gitu. Ya, begitu bangun pagi didapati bayi di samping telah beku Bapak Ibu sekalian, ya. Begitulah kondisi yang terjadi, gitu. Jadi saat ini ada tidak kurang 2 juta rakyat Gaza yang berada di perbatasan, ya. Mereka sulit untuk keluar dan harus bertarung nyawa di dalam, ya. Bahwa kita tahu Bapak Ibu sekalian, perang
sudah lama terjadi, tapi kemudian terjadi peningkatan serangan sejak tanggal 7 Oktober ya. Artinya kurang lebih 4 bulan yang lalu gitu ya. Alhamdulillah rakyat Indonesia termasuk yang terdepan ya. Yang pertama kita memberikan doa, yang kedua tentu memberikan donasi yang terbaik ya. Terutama wargi Jawa Barat. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kemarin itu kita berkumpul dengan para aktivis kemanusiaan, mendata gitu ya, mendata donasi dari provinsi manakah yang terbesar untuk Palestina. Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kita kalkulasi, donasi terbesar untuk rakyat Palestina itu datang dari provinsi Jawa Barat. Allahu Akbar. Nah, ini menunjukkan bahwa memang wargi Jawa Barat ya, itu orang-orangnya adalah orang-orang yang senantiasa peduli ya. Tidak semata-mata mereka mencintai keluarganya, tetapi juga mencintai saudara-saudaranya. Bapak Ibu, berapa jarak kita Indonesia dengan Palestina, ada yang tahu? Sangat jauh. Ada yang pernah ngukur nih, biasanya remaja ini ya. Ini remaja kan remako ya, remaja kolot semua gitu. Itu kalau kita lihat Google Map Bapak Ibu, jaraknya 1.400 km. Jadi kalau jalan darat gitu ya, kalau dibikin jalan darat butuh waktu tidak kurang 2 tahun jalan kaki. Ya, jadi jauh sekali ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, walaupun jauh di mata, dekat dalam doa insya Allah. Ya dekat di hati juga, dekat di doa juga ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita berkumpul hari ini pada momentum Isra wal Mi'raj ya. Isra artinya perjalanan di waktu malam. Kalau Mi'raj naiknya Nabi dari kota Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, melintasi 7 lapis langit. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj itu tidak ujuk-ujuk terjadi. Ada 3 peristiwa yang mengawali terjadinya Isra wal Mi'raj. Yang pertama, wafatnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Bapak Ibu sekalian, Nabi ketika berdakwah di Mekah menghadapi banyak tantangan, ya, dicaci maki, dicela, bahkan mau dibunuh. Abu Thalib lah orang yang banyak menjadi tameng hidup Rasulullah SAW. Walaupun banyak musyrikin Mekah mencaci mencela, tapi mereka tak berani menyentuh Nabi seujung rambut pun ketika Abu Thalib masih hidup. Maka memang Bapak Ibu, kalau ada pejabat, ada tokoh masyarakat gitu ya, maka dapat mengambil keberkahan dengan menjadi pelindung masyarakat, pelindung umat, seperti mana Abu Thalib ya. Jadikan jabatan kita itu jembatan kita ke surga, amin. Ya, kita doakan Bapak Kades masuk surga insya Allah ya, dengan istiqomah dan hikmatnya beliau untuk memudahkan segala urusan masyarakat. Yang kedua Bapak Ibu, wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Udah kenal Khadijah binti Khuwailid Bapak Ibu sekalian? Udah pernah kenal? Kenal dengan kisahnya. Bapak Ibu sekalian, Khadijah bukan pejabat, Khadijah bukan tokoh masyarakat, tapi beliau wanita yang hartawan gitu ya, hartawan dan dermawan. Bapak Ibu sekalian, banyak kita yang tidak mengetahui bahwa secara senyap Ibunda Khadijah itu banyak followersnya di kota Mekah ya. Tidak hanya pencintanya, kalau pencintanya memang banyak ya, karena beliau ini janda kaya raya. Memang sejak beliau menjanda itu rebutan pemuda-pemuda Mekah gitu ya. Tetapi ada yang tersembunyi dari kehidupan Khadijah Bapak Ibu sekalian, bahwa beliau
sejak orang tuanya masih hidup itu gemar membantu masyarakat dengan hartanya. Bahkan ketika Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dikatakan tidak ada satu rumah pun di kota Mekah melainkan punya hutang dengan Khadijah binti Khuwailid. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa kayanya Khadijah. Maka Bapak Ibu sekalian, mengapa orang musyrikin Mekah itu tidak berani mengganggu Nabi ketika Khadijah masih hidup? Karena minimal gitu ya, kalau Abu Thalib mereka segan, kalau Khadijah berharap dapat pinjaman Bapak Ibu sekalian. Karena kalau mereka ganggu Nabi, maka kredit tidak dapat diluluskan. Bukan kredit ya, artinya memang meminjam tanpa bunga, meminjam 1 juta kembalikan 1 juta. Itulah Khadijah. Maka Khadijah wafat Bapak Ibu. Khadijah wafat, maka Nabi sangat kehilangan backbone, tulang punggung dakwah Nabi di kota Mekah. Peristiwa yang ketiga adalah ketika Nabi dipersekusi di kota Mekah, beliau berangkat kemana Bapak Ibu? Ke kota Thaif. Thaif itu sebuah kota tak jauh dari kota Mekah. Beliau berangkat ke sana, harapannya kalau musyrikin Mekah menolak dakwah beliau, Thaif mau menyambut dakwahnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Nabi nyampe di Thaif disambut dengan senyum dan disambut dengan dengan tola'ul badru alaina atau tidak? Tidak Bapak Ibu sekalian. Justru penduduk Thaif menyambut Nabi itu dengan caci maki, dengan sumpah serapah, bahkan dengan lemparan batu. Nabi berdarah dari kemih itu sampai ke sendalnya. Artinya derasnya darah yang mengalir ketika beliau dilempari batu. Bapak Ibu, datang 2 malaikat penjaga gunung. Kata Syekh Al-Mubarakpuri, 2 malaikat penjaga gunung ini menawari Nabi. Wahai Nabi, kalau engkau berkenan, kami ratakan penduduk Thaif dengan 2 gunung kota Mekah ini. Bapak Ibu, apakah Nabi mengiyakan? Apa kata Nabi? Bal atamanna ay yakhruju min sulbihim mu'minin. Tapi aku justru berharap dari rahim wanita-wanita Thaif lahir orang-orang beriman. Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama kota Mekah hari ini 85%-nya kelahiran kota Thaif. Allahu Akbar. Itu berkah doa Nabi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita mungkin ditawari Nabi balas dendam kepada orang yang suka gosipin kita, kira-kira ibu-ibu mau diterima atau ditolak? Kalau bisa ditenggelamkan. Tapi kita bukan Nabi Bapak Ibu sekalian. Ya. Itulah Nabi, akhlak dan teladannya menjadi cerita sampai akhir zaman. Nah ini peristiwa yang mengawali Isra Mi'raj. Maka Nabi sangat terpukul Bapak Ibu. Ya, beliau sangat down jiwanya. Maka Allah ajak beliau berwisata. Isra Mi'raj itu adalah wisata spiritual Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka menguatkan iman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ternyata wisata itu penting bagi orang beriman Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sering cerita kepada para suami gitu ya. Ini ibu-ibu harus sering diajak jalan-jalan gitu. Harus sering diajak healing. Harus sering diajak liburan. Setuju ibu-ibu? Coba yang setuju ngacung ibu-ibu. Masya Allah ngacung semua. Ya, subhanallah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pun kalau berdakwah baik di dalam negeri ya ataupun ke luar negeri itu selalu bareng istri gitu ya. Nah, cuma hari ini beliau kelelahan ya karena baru pulang dakwah di Sumatera selama 2 hari 2 malam kelelahan. Jadi saya ajak ke Purwakarta udah hari ini cuti dulu gitu ya. Semoga lain waktu bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka Nabi diperjalankan untuk memperkuat imannya.
Oleh sebab itu para ulama juga mengatakan, Bapak Ibu, ini tidak ngarang-ngarang, ini bukan cocok logi Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Syafi'i, di antara cara kita mengobati hati yang sedang lemah, hati yang sedang down, itu berwisata Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Syafi'i, safir tajid ewadan amman tufariquhu. Jadi perlu bermusafir, lakukan perjalanan. Nah, perjalanannya Bapak Ibu sekalian, kalau bisa jalannya yang jamak kosor. Ya, karena kalau cuma ke pasar itu belum safar namanya. Kalau cuma ke Indomaret itu belum safar namanya. Ya, minimal berapa jarak jamak kosor Bapak Ibu sekalian? Ya, 81 km sampai 89 itu jarak minimal. Jadi kalau kita mau jalan misalnya ke Tasik, udah masuk belum jarak itu? Udah. Maka safar-safar yang seperti itu yang perlu kita perbanyak. Ya, apakah sebulan sekali? Mau sebulan sekali atau seminggu sekali, Ibu-ibu? Sebulan aja ya, jangan terlalu sering. Subhanallah. Jadi jalan-jalan itu memang diantara sunnah dalam agama kita, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini terutama yang masih punya anak remaja, ya, itu jangan sering ditahan di rumah Bapak Ibu sekalian. Biarkan dia banyak mengembara. Tetapi ya kita sudah bekali gitu ya. Selain bekal uang juga bekal ilmu ya. Jadi saya juga sejak sekolah dasar itu sudah dilepas ya, menyeberangi laut, menyeberangi provinsi Bapak Ibu sekalian ya. Koper yang saya bawa itu lebih besar dari badan saya waktu itu ya. Sudah dilepas oleh ibu saya. Maka hari ini saya merasakan betapa ternyata perjalanan itu membuat anak-anak banyak belajar dan lebih cepat dewasa, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu punya anak SMA, masih suka ngebosi di rumah, apa-apa minta ke uminya, minta ke ibunya, coba suruh dia melakukan perjalanan keluar kota, cari rumah pamannya, kayak rumah saudaranya, biarkan, ya. Jadi apalagi sekarang sudah ada internet gitu ya, ada WhatsApp, kan kita bisa mengawal. Yang penting tentu diawali dengan membekali anak-anak dengan ilmu dan pengalaman. Ya, bagaimana kalau ketemu dengan orang dan lain-lain, ini penting. Jadi kalau ingin melatih anak-anak cepat dewasa, apa kuncinya ibu-ibu bapak sekalian? Biarkan anak-anak itu melanglang buana Bapak Ibu sekalian. Ya, berkelana gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika ibu saya masih hidup, saya sudah mengembara ke 15 negara. Ya, alhamdulillah tidak memberatkan orang tua karena semua dalam rangka pendidikan, beasiswa dan penelitian gitu ya. Dan banyak, alhamdulillah sekarang saya juga dorong sahabat-sahabat, kemudian kenalan-kenalan untuk begitu. Artinya begitulah cara Nabi Bapak Ibu sekalian mendidik putra-putrinya dan mendidik para sahabatnya. Bapak Ibu, Nabi Muhammad lahir di mana? Wafat di mana? Dekat ke Mekah Madinah Bapak Ibu sekalian? Jauh berapa kilo? Ya, kurang lebih 400 sampai 500 km Bapak Ibu sekalian. Jadi jarak jamak safar. Jadi Nabi pun sejak masa itu walaupun kendaraan masih terbatas, Nabi sudah melakukan perjalanan. Gitu ya. Nah, kembali ke peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa agenda utama Isra Mi'raj selain wisata spiritual, Bapak Ibu sekalian? Menerima perintah sholat. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan hari ini, itu pertama berapa turunnya Bapak Ibu sekalian? 50 waktu. Terus di diskon jadi berapa? 5 waktu. Ibu-ibu, ada yang Bapak sekalian, ada yang tahu berapa, apakah
50 langsung diskon 5 waktu atau tidak? Berapa kali Bapak Ibu sekalian? 9 kali Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi ketika menerima 50 perintah sholat, turun ke langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Kata Musa, minta keringanan, umatku tidak akan kuat. Maka Nabi naik, Allah turunkan 5 Bapak Ibu sekalian. Jadi berapa? Jadi 45. Turun, sama kata Musa, minta keringanan lagi. Nabi naik lagi, turun 5. Naik turun 5. Naik turun 5. Jadi 9 kali Nabi turun naik Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah terima 5, apakah Musa setuju untuk terima? Tidak. Apa kata Musa? Minta keringanan lagi, umatmu tidak akan sanggup. Maka apa kata Nabi? Demi Allah, aku sudah terlalu malu meminta keringanan kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada muslim muslimah hari ini melalaikan, mengabaikan sholat, artinya dia telah mempermalukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau rela malu Bapak Ibu, ya, menebalkan muka di hadapan Allah untuk minta keringanan. Maka sampaikan kepada anak-anak kita, Nabi dulu menanggung malu untuk mendapat keringanan sholat 5 waktu. Maka jangan ditinggalkan. Kalau sampai ditinggalkan, di mana kita ingin taruh wajah kita ketika kelak kita bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sholat 5 waktu itu tidak semata-mata dimulai dengan takbiratul ihram, niat sampai mengucapkan salam. Tetapi bagaimana agar sholat itu nilai-nilainya dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kata Allah, di antara tujuan kita sholat apa Bapak Ibu sekalian? Inna sholata tanha. Maka sejatinya orang yang sering ruku, sering sujud adalah orang yang banyak bertakwa dan tidak demen lagi dengan maksiat Bapak Ibu sekalian. Itu kalau orang sudah menegakkan sholat. Makanya suatu hari ada sekelompok RT, kelompok rukun tetangga waktu itu di masa Nabi, melapor ke Rasul. Ya Rasulullah, inna fulan yusalli bil laili wa yasrik bin nahar. Si fulan malamnya sholat, siangnya nyolong Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang ngadu dari Pak Kades, ngadu ke Nabi waktu itu mungkin ya, kepala desanya ngadu gitu ya. Ya Rasulullah, si fulan malamnya sholat, siangnya nyolong. Bapak Ibu apa kata Nabi? Inna sholatahu satanha. Kalau sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya lah yang mencegah dia dari perbuatan nyolong. Jadi kalau ada orang yang masih demen maksiat, demen dugem dan lain-lain, artinya ada yang salah pada sholatnya Bapak Ibu sekalian. Ya, maka bagaimana hari ini kita menghidupkan nilai-nilai sholat. Orang yang sholat adalah orang yang disiplin, orang yang visioner, orang yang gemar berbuat baik, dan orang yang gemar menebar amal soleh kepada sebanyak mungkin manusia. Jadi tidak boleh orang muslim itu lemah, loyo, lesu, mager gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau izin berdiri ya, biar apa namanya, karena sudah sejak subuh duduk. Bapak Ibu sekalian, jadi ada sekelompok pemuda waktu itu keluar dari Masjid Nabawi Bapak Ibu sekalian. Mereka keluar itu lemah, lesu, jadi jalannya kayak agak membungkuk gitu ya. Tidak bertenaga, tidak berenergi gitu ya. Ibunda Aisyah itu melihat sekelompok pemuda yang jalannya lesu, lemah itu.
kata Ibunda Aisyah, siapa mereka? Kata orang-orang, mereka ahli ibadah. Malamnya mereka bertahajud, siangnya berpuasa. Maka mereka loyo di siang hari. Nah gitu. Bapak Ibu sekalian, apa kata Ibunda Aisyah? Wallahi, demi Allah, inna Umar akhsyakum wa atqakum. Umar itu adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah. Ini beliau ucapkan karena Nabi dan Abu Bakar sudah tidak ada ketika pemerintahan Umar. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengapa Ibunda Aisyah mengatakan itu? Karena beliau tahu makom keimanan dan kesolehan Umar. Bapak Ibu, Nabi di mana dikuburkan ketika beliau wafat? Di Madinah. Di mana? Di rumah dan di kamar tidurnya Ibunda Aisyah. Ya, meninggal Nabi dimakamkan di situ. Kemudian setelah itu Ibunda Aisyah menggali 2 lubang, Bapak Ibu sekalian. Ya, 1 lubang dia siapkan untuk ayahnya Abu Bakar. 1 lubang lagi dia siapkan untuk dirinya. Jadi ini dalil bahwa kita boleh menyiapkan lahan kuburan, boleh Bapak Ibu sekalian. Kan sekarang katanya, Ustadz, boleh nggak kita menyiapkan lahan untuk pemakaman kita kelak? Boleh. Mau pemakaman pribadi, pemakaman keluarga boleh, atau pemakaman warga juga boleh. Lagi di Bandung sekarang itu memang darurat pemakaman, jadi tanah-tanah sudah mahal, jadi banyak yang gotong royong, nabung untuk bangun pemakaman warga. Maka Bapak Ibu sekalian, sepeninggal Nabi 2 lubang digali oleh Ibunda Aisyah. Dan setelah itu wafatlah siapa? Ayah beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kali Ibunda Aisyah masuk ke rumah, maka beliau menutup tirai, artinya hanya jarak antara kamar tidur beliau itu dengan makomnya Nabi dan makomnya ayahnya itu ditutup dengan tirai aja, tanpa pintu, tanpa dinding. Jadi kalau kita kan mungkin sekarang horor Ustaz ya, sekamar dengan kuburan gitu ya. Enggak kalian ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya roh penasaran gitu ya. Bagi roh pulang ke rumah gitu ya, ngerujak sama istri, aku nggak ada tuh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang dilakukan Nabi. Kemudian ditakdirkan ternyata Umar wafat. Bapak Ibu, Nabi itu siapanya Aisyah? Suaminya. Abu Bakar siapanya Aisyah? Ayahnya. Mahram bukan keduanya? Mahram. Maka memang Nabi, Ibunda Aisyah kalau masuk ke kamarnya udah buka kerudung, tidak berhijab. Tapi kemudian ketika Umar wafat, beliau merelakan liang lahat itu untuk Umar, Bapak Ibu sekalian. Itu menunjukkan bahwa Aisyah tahu kesolehan dan makom kewaliannya Umar. Maka beliau mempersilakan Umar itu dimakomkan di samping Nabi dan Abu Bakar. Cuma bedanya ketika di kamar itu ada makomnya Nabi dan Abu Bakar, beliau masuk kamar tidak pakai kerudung. Tapi ketika Umar di sana, Bapak Ibu sekalian, walaupun itu kuburan, Umarnya sudah mati, dikatakan oleh pembantu Aisyah, Ibunda Aisyah tak pernah membuka aurat dalam rumahnya. Karena beliau menjaga, katanya, Nabi suamiku Abu Bakar itu ayahku, Umar bukan siapa-siapa, katanya. Ya, dia bukan mahram, maka Ibunda Aisyah menjaga auratnya walaupun terhadap orang mati, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi sayang banyak muslimah hari ini, ya, jangankan kepada orang mati gitu ya, orang yang hidup juga ya tidak menutup aurat ya. Tapi insya Allah di sini didoakan ibu-ibu muslimah istiqomah menjaga aurat. Ya, dan semoga juga para suami senantiasa mengingatkan istri, putri-putrinya untuk senantiasa menutup aurat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke cerita Umar. Jadi kata Aisyah, demi Allah, Umar itu orang paling bertakwa, orang paling takut kepada Allah. Tapi Umar itu kalau berjalan, idza masa asyra,
wa idza takallama asma, wa idza daraba auja. Jadi kata Ibunda Aisyah, Umar kalau berjalan cepat, berjalannya penuh energi, tidak loyo, tidak membungkuk, tidak merunduk, jalannya cepat, bertenaga. Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh Imam Tirmidzi, Umar itu cara jalannya sangat mirip dengan jalannya Nabi, seperti orang turun dari ketinggian. Coba kalau turun dari ketinggian gimana jalannya? Ya, pasti sangat cepat Bapak Ibu, hampir-hampir seperti jalan cepat atau setengah berlari. Begitulah Nabi berjalan, ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya santai bro, itu nggak ada itu, ya. Dalam kamus umat Islam, kita senantiasa berenergi, senantiasa bertenaga, menyelesaikan semua agenda pekerjaan kita dengan cepat, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, ya. Dan Umar kalau bicara jelas, idza takallama asma, terdengar ucapannya, suaranya. Jadi jangan loyo gitu, ya. Apalagi kita kan kadang-kala suka baper sama orang berpangkat gitu ya, baper dengan pejabat. Kita boleh menghormati, boleh memuliakan, tapi jangan merunduk kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita hanya boleh merunduk kepada ulama dan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda memuliakan, ya, bukan menyembah mereka. Kemudian wa idza daraba auja, Umar itu kalau mukul orang sangat mematikan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi begitulah karakter tipologi muslim. Kalau jalannya cepat, kerjanya sangat berkualitas, ya. Kalau bicaranya jelas, argumentatif, sangat masuk akal, dan kalau urusan melawan musuh, dia tidak kemudian lemah dan tidak pula tunduk di hadapan musuh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ingin menceritakan kepada kita bahwa sholat harusnya membuat muslim muslimah itu lebih berakhlak, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten Bapak Ibu sekalian, itu dimulai dari mana Bapak Ibu sekalian? Dari mana kita memulai menjadikan sholat itu menjadi pembentuk akhlak dan kepribadian kita? Dari mana kita mulai? Bapak Ibu, dari mana kita mulainya? Mulai dari memperbaiki kualitas sholat, ya. Dari syaratnya, rukunnya dipenuhi, ya. Dari mulai menutup auratnya, menghadap arah kiblat, ya, kemudian suci dari hadas, dari najis, berpakaian tutup aurat, kemudian penuhi rukun-rukunnya. Ada berapa rukun sholat Bapak Ibu sekalian? Ada berapa rukun sholat? Ini yang bisa jawab saya kasih hadiah dolar insya Allah. Ya, jadi simpel. Ya. Coba yang bisa jawab, ada berapa rukun sholat Bapak Ibu sekalian? 13, 16, 17. Ada lagi 13, 16, 17. Ada lagi yang lain? Oke, kita udah tahu berapa jumlahnya. Sekarang saya tanya, tadi belum pertanyaan ya. Tadi baru mukadimahnya. Karena jawab semua gitu ya. Bagi yang jawab saya kasih hadiah dolar insya Allah, ya. Pertanyaannya adalah udah siap Bapak Ibu sekalian? Pertanyaannya sambil mikir ya. Pertanyaannya apakah tasyahud awal termasuk rukun atau tidak? Yang mau jawab ngacung dulu. Kalau nggak ngacung belum boleh diizinkan menjawab. Apakah tasyahud awal
awal termasuk rukun sholat atau tidak? Saya kasih yang paling cepat dulu, Teteh yang paling belakang, ya, yang ngacung. Ya, silakan. Tasyahud awal rukun atau tidak? Bisa ada mic bantuan? Ya. Teteh, contoh kan kalau kita sholat maghrib, sholat isya, dan sholat zuhur asar ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Pertanyaannya, apakah tasyahud awal termasuk rukun atau tidak? Tidak termasuk rukun. Artinya kalau tidak lakukan tasyahud awal, tetap sah sholatnya, Teteh? Benar ya? Benar begitu? Coba saya ngetes, Teteh boleh duduk dulu sebentar. Yang kaum bapak, apakah tasyahud awal rukun atau tidak? Iya, berarti dolarnya untuk Teteh insya Allah. Ya, boleh makan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tasyahud awal tidak termasuk rukun. Artinya, ya, kalau kita sholat maghrib, ya, rakaat yang ketiga, semoga berkah insya Allah. Yang lain mau dolar ya? Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sholat maghrib Bapak Ibu sekalian, kan kita kalau rakaat yang ketiga, sebelum berdiri rakaat yang ketiga kita duduk tahiyat awal. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau kita lupa, kita langsung berdiri? Apakah sholatnya sah atau tidak Bapak Ibu sekalian? Sholatnya sah Bapak Ibu sekalian, cuma saya beri ilmu Bapak Ibu sekalian. Nah bagaimana kalau kita duduk kembali? Ya, ibu-ibu baru ingat bahwa belum tasyahud awal, lanjut berdiri aja sampai salam atau duduk lagi? Lanjut, duduk lagi. Nah, patokannya ibu-ibu nih, ya, panduannya kata Imam Syafi'i bergantung kepada kita sudah mulai belum baca Al-Fatihahnya. Jadi kalau kita udah berdiri nih, lupa tasyahud awal, sudah terlanjur berdiri, dan udah baca Al-Fatihah dalam hati. Kalau sudah baca, jangan duduk lagi. Lanjutkan sampai nanti tasyahud akhir, sebelum salam disempurnakan dengan sujud sahwi. Berapa kali? Berapa kali sujud sahwinya? 1 kali, 2 kali, 3 kali? 2 kali sekalian. Sama seperti kita ya sujud, kan itu setiap sujud kita lakukan 2 kali ya, maka sujud sahwi pun 2 kali sekalian. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau ingatnya ketika udah pulang ke rumah? Tadi sepertinya belum tasyahud awal gitu ya. Itu gimana sekalian? Apakah diulang sholatnya atau tidak? Diulang nggak? Yakin tidak diulang? Sudah ragu-ragu. Tidak diulang Bapak Ibu, karena kata tetehnya tidak rukun. Kalau dia tidak rukun, maka kalau terlupa sujud sahwi, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau kita ingat, sunnah muakkadah kata Imam Syafi'i disempurnakan dengan sujud sahwi sebelum salam, gitu ya. Nah itu pengetahuan terhadap rukun. Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, sahabat itu ada yang pernah sholat di depan, dia sholat ya di masjid, kemudian tanpa dia sadari Nabi ngintip dia sholat. Dari mulai dia berdiri sampai mengucapkan salam, Nabi perhatikan dia sholat. Begitu selesai salam, dia mau berbalik, mau keluar Masjid Nabawi, ternyata Nabi di pintu. Bapak Ibu, apa kata Nabi? Irji wa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Subhanallah. Bapak Ibu, ya, sholat
sahabat disuruh diulangi walaupun tiap hari sholatnya bersama dengan Nabi. Maka sahabat tadi mengulang sholatnya, diulangi lagi yang kedua kalinya. Begitu salam bertemu dengan Nabi, apa kata Nabi Bapak Ibu sekalian? Irji wa salli fa innaka lam tusalli. Tolong ulangi lagi sholatmu karena engkau belum sholat. Bapak Ibu, 2 kali sholat dianggap masih belum sholat. Maka sahabat tadi mengulang untuk yang ketiga kalinya. Setelah salam bertemu Nabi, apa jawaban Nabi Bapak Ibu sekalian? Sama, kata Nabi, irji wa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi karena engkau belum sholat. Maka kata sahabat tadi, walladzi ba'atsaka bil haqq, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma uhsinu ghairah, aku tidak bisa sholat yang lebih baik dari yang terakhir tadi, tolong ajari aku, fa'alimni. Maka Nabi Bapak Ibu bikin tutorial sholat lengkap langsung di depan sahabat Nabi tadi. Subhanallah. Ini kan bikin tutorial jahit kerudung gitu ya, atau bikin tempe mendoan gitu ya. Itu Nabi bikin tutorial sholat Bapak Ibu. Berdiri beliau sampai salam di depan sahabat Nabi tadi. Terakhir Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, jadi kan kita kadang-kala belajar hadisnya hanya ngambil penggalan terakhir aja. Kita tidak belajar ternyata Nabi itu sedang mengkoreksi sholatnya para sahabat. Nah, apa poinnya Bapak Ibu sekalian dengan tema kita pada hari ini? Mengapa banyak sholat kita yang belum mengantarkan kita menjadi pribadi yang berakhlak? Itu banyak disebabkan karena kita tidak mengilmui sholat yang kita kerjakan. Bapak Ibu, ilmu sholat itu bukan berarti Bapak Ibu harus ngapal hadis-hadisnya, bukan harus ngapal ayat-ayatnya, enggak. Tapi bagaimana sholat kita itu sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, dari mulai berdiri sampai kita mengucapkan salam. Kalau sudah sempurna rukun dan syaratnya, maka insya Allah biasanya akan datang khusyuk, ya. Dan itulah yang nanti akan melahirkan pribadi yang taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu sebagai pengantar ceramah pada siang ini. Ini ada sesi tanya jawab, ada ya? Mangga, siapa yang mau bertanya, Bapak Ibu dipersilakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustaz, nama saya Ayu dari 28. Mau bertanya Pak Ustaz, untuk cara mendidik sholat untuk anak yang ingin berjamaah di masjid ya Pak Ustaz ya. Kan kadang-kadang kalau kita bawa anak ke masjid itu kan lebih banyaknya mengganggu jamaah yang lain. Nah, bagaimana tipsnya, caranya agar anak bisa dibawa sholat berjamaah semasjid tanpa mengganggu jamaah yang lain? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu yang mau nanya? Ashabul yamin. Oh, silakan. Ada 2 ya, Bapak ada 2 penanya, silakan. Sebelum ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya, mungkin kan perjalanan orang itu tidak ketika balik ujung-ujung menjadi orang yang soleh dalam beragama mungkin ya. Nah, ketika dalam pencariannya dia tidak menjalankan sholat, setelah beberapa tahun beliau alhamdulillah hijrah gitu. Nah, bagaimana menyikapi sholat yang telah selama ini ditinggalkan gitu kan, karena ada keterangan sholat ditinggalkan dengan sengaja itu tidak akan terbayar oleh qadha bahkan seumur hidup. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aman, mana ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, kalau biasanya kalau sholat maghrib itu misalkan kita jadi makmum masjid, jadi ketinggalan 2 rakaat gitu. Jadi saya nemuin kadang kayak gini, jadi berarti kan kurangnya 2 rakaat ya. Ada yang langsung 2 rakaat habis itu kan tahiyat akhir salam gitu. Terus ada yang satu dulu duduk tahiyat awal gitu istilahnya, terus baru yang kedua tahiyat akhir salam gitu Pak. Jadi lebih baik yang mana itu Pak Ustaz? Atau ada yang petunjuknya gitu Pak Ustaz? Maka Ibu ada yang nanya lagi, silakan. Oh iya. Oh iya. Ya, silakan dulu. Saya mau bertanya, bukan bertanya sekali, tapi meminta bagaimana tips untuk kita itu supaya kita itu bisa khusyuk dalam sholat, karena kalau ibu-ibu itu sangat banyak isi kepalanya ya Ustaz. Mohon ininya tipsnya Ustaz. Ya, kita jawab dulu yang ada ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, cara mendidik anak agar disiplin di masjid, gitu ya. Jadi bagaimana fenomena anak-anak yang bermain-main di masjid. Bapak Ibu sekalian, pertama ada fenomena di masyarakat. Yang pertama ekstrim kanan. Ini anak-anak tidak boleh ke masjid sama sekali, nah, gitu ya. Melarang, pokoknya bahkan pasang pengumuman itu. Anak-anak dilarang dibawa ke masjid, nah, gitu. Nah, ini ekstrim kanan gitu. Ada pula ekstrim kiri. Nah, ini anak-anak bebas bermain sesukanya. Yang mau karaoke silakan, gitu ya. Yang mau dangdutan silakan. Dibiarkan anak-anaknya main mikrofon masjid, gitu. Tanpa dilarang dan tanpa ditegur. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya seperti apakah Islam mendidik anak-anak untuk mencintai masjid? Jadi Islam itu selalu pertengahan, moderat, wasati Bapak Ibu sekalian. Dia tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, gitu ya. Makanya kata Imam An-Nawawi, ada 33 adab masjid, ya. Nanti kalau ada kesempatan, mungkin minta para ustadz menjelaskan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim ada, juga dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu dijelaskan ya. Ada 33 adab masjid, ada poin-poin yang membahas tentang anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting ya. Bapak Ibu sekalian, satu ya. Pertama, DKM harus familiar, harus ramah, harus friendly sama anak-anak. Nggak boleh galak, nggak boleh marahin mereka, karena mereka belum berakal. Apalagi yang usia-usia, ya begitulah, usia 2 tahun sampai 8 tahun kan mereka belum sempurna akalnya. Maka satu sisi DKM juga harus belajar fikih masjid, ya. Dia harus tahu bahwa anak-anak tidak boleh dilarang seperti mana kita melarang menegur orang dewasa. Beda caranya. Itu yang pertama, gitu ya. Yang kedua, orang tua juga. Orang tua harus belajar adab mendidik anak ketika memutuskan membawa mereka berangkat ke masjid. Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah menikah di Kairo, Mesir ketika masih kuliah. Kita sama-sama santri, saya santri, istri juga santri gitu ya. Saya aslinya Sumatera. Sama, itu dari mana Ibu? Masya Allah, dari kampungnya UAS berarti ya. Masya Allah ya. Jadi saya Sumatera Ibu, Riau tepatnya. Oh, ini orang Sumatera ya. Tapi istri itu ya Mojang Priangan, gitu ya. Beliau ditakdirkan gitu ya, lahir dari keluarga Cipasung
cucu Kiai Ruhiyat gitu ya. Nah, jadi saat ini beliau dosen di Unisba Bandung gitu ya. Alhamdulillah kita menikah di Kairo, anak pertama lahir di Kairo Bapak Ibu. Jadi beberapa tahun memang sampai usia itu ya beliau saya bawa juga ke masjid. Tapi ada adat yang telah kita ajarkan gitu ya. Jadi banyak hari ini orang tua itu ingin anak-anak cinta masjid sejak usia dini. Tapi persoalannya anaknya dilepas ke masjid, ayahnya entah kemana. Nah itu persoalannya. Mohon maaf, punten Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mendidik anak itu harus dengan keteladanan. Makanya kata para ulama, anak-anak walaupun belum balik, berapa usia balik anak-anak Bapak Ibu? Ini harus tahu nih. Ini saya gemes nih. Berapa usia anak-anak balik? Apa di sini belum menikah semua? Berapa usia balik anak-anak Bapak Ibu? Iya, betul. Ada mimpi basah dan menstruasi, gitu ya. Itu patokan. Tapi kan sekarang sudah tidak bisa lagi dipakai. Ada anak usia 20 tahun belum mimpi basah juga. Ada nggak sekalian? Ada. Ada anak usia 21 tahun belum menstruasi. Ada nggak? Ada. Lalu kapan kita mau bilang dia balik? Kita harus tahu. Jadi mimpi basah, menstruasi itu salah satu tanda usia balik. Tapi ada patokan kedua. Kapan anak usia balik? Walaupun dia belum mimpi basah, belum menstruasi, kalau sudah usia 15 tahun, dia sudah dianggap balik. Dia sudah memikul dosanya sendiri, bukan orang tua lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi anak-anak yang belum balik, tapi ya yang belum balik ada dua kategori. Kategori pertama, dia mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak itu sudah memahami apa nasihat orang tua. Yang kedua belum mumayyiz. Nah Bapak Ibu, punten ya, mohon maaf. Kata para ulama, anak-anak yang belum balik dan belum mumayyiz dirasa akan mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah, tidak disarankan dibawa ke masjid. Punten Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi kalau bayi-bayi gitu ya. Nah, kecuali emergensi ya. Misalnya memang tidak ada siapa-siapa di rumah, Bapak Ibu mau ke masjid ya itu boleh. Itu kalau dalam kondisi darurat. Tapi dalam kondisi biasa, anak-anak yang belum balik, yang belum mumayyiz sebaiknya belum dibawa ke masjid. Kalau anaknya belum balik tapi sudah mumayyiz itu boleh. Nah, kalau sholat tidak boleh lari-lari. Dia paham itu. Nah, itu boleh bawa ke masjid. Itu boleh bawa ke masjid. Gitu ya. Nah, kalau hari ini kan ada pengajian mungkin beda gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, satu, DKM perlu belajar fikih masjid. Yang kedua, orang tua juga perlu mengajarkan adab-adab di masjid. Ya, itu penting. Jadi agar suasana masjid tetap kondusif. Bapak Ibu sekalian, bahkan saya sarankan kalau bisa nanti masjid itu punya tempat bermain. Jadi kalau anak-anak yang memang tidak bisa kondusif di tempat sholat, biarkan mereka bermain. Bapak Ibu, saya 8 tahun di Malaysia karena bekerja di kementerian. Itu Ramadan ya, masjid-masjid besar di Malaysia itu mereka menyiapkan tempat bermain dan babysitter gratis selama 30 hari Ramadan Bapak Ibu. Senang kita ibadahnya. Bahkan yang bawa bayi sudah disiapkan babysitternya, tinggal kalau dia masih ASI ditinggalkan misalnya ASI ibunya gitu ya. Jadi ini diantara cara agar orang tua bisa khusyuk dalam beribadah. Jadi itu Ibu ya. Jadi anak-anak tidak kita lepaskan sepenuhnya ke masjid, tapi ajarkan anak-anak adab-adab di masjid. Punten. Dan yang paling utama Bapak Ibu, kalau kita mengajarkan adab di masjid,
adalah orang tua, para ayah sebaiknya sholat bersama putra putrinya. Artinya kalau bawa ke masjid, ikut ayahnya juga. Itu cara mendidik yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Kata para ulama, kaifa yastaqimu zillu wal udu a'waj. Bagaimana bayang-bayang bisa lurus kalau pohonnya bengkok? Bagaimana anak-anak itu bisa disiplin sholatnya kalau yang dia bersamai di masjid teman-temannya juga gitu. Datang ke masjid main petak umpet gitu ya, datang ke masjid main kejar-kejaran, udah dia nggak belajar. Tapi coba dia ke masjid bersama ayahnya berdiri khusyuk sholat, anak akan ikut. Begitu. Jadi Bapak Ibu, teori apapun mendidik anak, kuncinya teladan. Para ayah, saya juga ayah, 5 orang anak ya, yang terbesar usia SMA saat ini. Bapak Ibu, kalau kita ingin berhasil mendidik anak, perbanyaklah memberi contoh. Kita cuma mimpi saja, ingin anak-anak sukses, ingin anak-anak disiplin, kalau jarang kita memberi contoh ya. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kedua, sholat yang tertinggal, yang banyak tertinggal gitu ya. Bapak Ibu, apa hukumnya meninggalkan sholat? Bapak Ibu, apa hukumnya meninggalkan sholat? Berdosa, dosa biasa atau dosa besar? Dosa besar Bapak Ibu. Minal kabair. Sepakat para ulama tanpa ada khilaf. Meninggalkan sholat dosa besar dan ada konsekuensi berat lainnya kalau disertai dengan menolak kewajiban sholat. Sepakat para ulama, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kalau ada orang yang tidak sholat dan dia menolak syariat sholat, dia telah kafir dan murtad. Diberi waktu tangguh 4 hari untuk bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, maka pemerintah boleh menjatuhkan hukuman mati. Subhanallah ya. Ini alhamdulillah pemerintah kita tidak memberlakukan itu gitu ya. Kalau diberlakukan mungkin tiap hari ada yang hukum mati gitu. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau tidak sholat karena malas tapi tidak menolak kewajibannya, tetap ya diperintahkan sholat, bisa dihukum cambuk kalau tetap tidak mau sholat, dan tetap juga dihukum mati kalau tidak mau sholat. Bedanya, kalau yang pertama kata Imam Syafi'i, yuqtal kufran, dibunuh karena dia telah kafir. Kalau yang kedua, yuqtalu haddan, dibunuh sebagai had, hudud ya. Jadi karena dia melanggar ketentuan agama. Dan dia yang kedua ini, kalau yang pertama gugur kewajiban diurus jenazahnya. Silakan diurus oleh ya siapa aja yang penting bukan muslim. Tapi kalau yang kedua, yang tidak sholat meninggal tapi tidak menolak kewajiban sholat, apakah jenazahnya diurus atau tidak Bapak Ibu? Tetap diurus. Dia muslim ya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan di pemakaman umat Islam. Tapi kata para ulama, hendaknya yang mengurus jenazahnya bukan ulama, bukan tokoh masyarakat, tapi orang awam biasa saja, agar memberi pelajaran kepada masyarakat. Meninggalkan sholat adalah perbuatan yang terlarang dalam agama kita. Nah sekarang bagaimana kalau di masa lalu pernah meninggalkan sholat? Bapak Ibu, halo? Apa hukumnya mengqadha sholat? Boleh bagi yang mau mengqadha, mubah atau wajib Bapak Ibu? Gimana Ibu? Bapak Ibu sekalian, sepakat ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,
orang yang meninggalkan sholat wajib mengqadha sholatnya sebanyak apapun yang ditinggalkan. Ya, hanya mazhab Zahiri yang mengatakan tadi kalau sholatnya ditinggalkan dengan sengaja tidak dapat diqadha, dia hanya diminta bertaubat saja. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kalau ulama 4 mazhab mengatakan selama masih diingat berapa sholat yang ditinggalkan, diqadha sejumlah yang dia ingat. Kalau tidak ingat sama sekali, Ustaz, saya balik usia 15 tahun, sekarang usia 60 gitu ya, baru mulai sholat, Ustaz, berarti berapa tahun nggak sholat? Nah, kalau sudah terlalu banyak, maka kata para ulama pilihannya satu, banyak bertaubat. Yang kedua, jaga sholat yang sekarang, jangan dilalaikan. Dan yang ketiga, perbanyak sholat sunnah. Nah, itu jawabannya bagi yang memang sudah tidak terhitung jumlah sholat yang ditinggalkan. Makmum masbuk, ya, 3 rakaat atau 2 rakaat, bergantung kepada berapa yang belum dikerjakan. Bapak Ibu, kalau kita sholat isya, kita datang, imam sudah tasyahud awal, berdiri ke rakaat yang ketiga. Berapa rakaat yang tertinggal? 2. Berapa yang ditambah oleh kita? 2. Jadi kita langsung ikut sholat. Ingat Bapak Ibu, adab masuk makmum itu tidak boleh langsung ikut imam. Wajib niat dulu dan takbiratul ihram. Ya, jadi imam sedang ruku, imam sedang sujud, imam sedang berdiri, kita masuk bermakmum masbuk, niat dalam hati dulu, setelah itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru ikut imam. Gak boleh imam sedang ruku masuk Allahu Akbar, gak boleh Bapak Ibu. Takbiratul ihram wajib dilakukan dalam keadaan berdiri, gak boleh ruku. Jadi niat dan takbiratul ihram wajib kondisi apa Bapak Ibu? Berdiri, nggak boleh ketika ruku. Jadi selesaikan dulu niat dan takbiratul ihram ketika kita berdiri, baru ikut gerakan imam. Ya. Jadi kalau tadi misalnya yang tertinggal itu 3 rakaat. Nah, kalau tertinggal 2, oke, sholat maghrib berarti kan ada tahiyat awal di tengah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya kita ketika masuk itu ikut gerakan imam, dan imam dihitung rakaat yang sedang dia lakukan. Kalau kita rakaat pertama kita masbuk itu dihitung rakaat yang pertama. Artinya ketika imam salam kita tertinggal 2 rakaat, berarti apa yang kita lakukan? Berdiri langsung 2 rakaat.